Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Informasi BMKG, yaitu kita akan mengerjakan salah satu lab pada kurs DevNet Associate dari Cisco dengan lab berjudul Explore REST API as with API Simulator and Postman. Jadi pada intinya guys, di sini skenario-nya kita akan menjadi sebuah admin atau kita menjadi admin dari sebuah perpustakaan sekolah, dari website perpustakaan sekolah seperti teman-teman. Jadi pada dasarnya kita akan menjadi admin yang kita dapat melakukan atau mengelola, memanajemen daftar atau list buku yang akan kita tampilkan pada website perpustakaan sekolah menggunakan API teman-teman. Intinya kita akan memanggil atau memanajemen buku menggunakan API. Jadi di sini teman-teman ada 4 objektif yang harus dilakukan. Ini dari nomor 2 dan 3 ini sudah familiar bagi saya karena saya sudah sering melakukan pemanggilan API menggunakan Postman. Tapi untuk yang menggunakan Python ini saya akan mencobanya. Jadi yang part keempat ini saya belum pernah melakukannya dan kita akan praktekkan untuk pada video kali ini. Baik, langsung saja kita jalankan device lab virtual mesinnya. Tunggu sebentar. Sini cukup panjang untuk labnya, jadi kita harus bersabar dalam melakukan prakteknya. Baik, sambil menunggu kita baca background skenario-nya. Device virtual machine sudah menginclude atau menyertakan School Library API Simulator dengan API documentation and an associate database. You can use the simulator offline to explore API. Jadi nanti kita tersedia secara offline teman-teman, jadi tidak perlu menggunakan koneksi internet. Dibutuhkan satu PC, VirtualBox, dan device virtual machine. Pada part pertama kita jalankan dulu device virtual machine-nya. Kemudian kita lanjut ke part 2, yaitu mengeksplor API documentation using API simulator. Kita tunggu. To understand how to make calls to REST API, developers typically start by studying the API documentation. Jadi, untuk kita mengerti bagaimana cara pemanggilan REST API, developers atau pengembang itu sebaiknya kita belajar mengenai API documentation. Format request, jadi API itu berupa sebuah ini ya teman-teman, kayak command atau perintah dari klien kepada si pemilik API berupa request, response, header, dan parameter. Itu biasanya ntar request dan response itu berisi ada get, ada post, dan lain sebagainya teman-teman. Oke, di sini device lab VM-nya sudah kita buka. Kita lanjut ke step pertama teman-teman. Kita buka Chromium browser. Oke, di sini ya, Chromium web browser. Kita buka terlebih dahulu. Connect the school library website. If browser does not automatically open the school library website in this address bar type,
library demo lokal. Tapi kita sudah langsung menuju ke websitenya, teman-teman. Kita geser seperti ini ya. Oke, kita seperti ini sudah terlihat lebih jelas. Oke, jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, kita di sini menjadi sebuah developer. Di sini ada pertanyaan, are you developer? We have APIs. Click here for API docs. Jadi kita suruh klik di sini, teman-teman. Jadi ini adalah login untuk pengembang website. Jadi seolah-olah kita adalah seorang developer dari website School Library ini. Kemudian langkah selanjutnya, notice that download a raw. Oke, ini ya, inilah, ini cuma keterangan saja. Click anywhere on the bar for the Getbooks API. Getbooks. Oke, jadi ntar ketika ini diklik akan muncul ini ya teman-teman, ada parameter. There are several optional API parameters. This can be used to filter, sort, or paginate the output. This will be referred to later in this lab. Kemudian ada responses content type di sini teman-teman. Klik application JSON, ya sudah. To see a list of different types. Jadi di sini tipe datanya ada beda-beda ya. Ini adalah tipe data untuk database teman-teman. Ada JSON, XML dan juga YAML. Ada juga code di sini. This code display 200 by default. Ini seperti kode-kode keterangan aksi yang kita lakukan teman-teman. Misalkan di sini sukses, maka kodenya adalah 200. Misalkan nanti ada error, maka kodenya akan terjadi berapa, seperti itu teman-teman. Step kelima, use try it out in the API. In the Getbooks API, klik try out. Mana tadi? Ini ya, di Getbooks. Nah, ini teman-teman. Ini request yang tadi saya sebutkan, mention di awal tadi. Ada get, ada post, ada delete, ada put. Inilah API management ya teman-teman. Kita klik, kemudian kita try it out. Di sini kita notice the option, leave the parameter blank. Oke, parameternya kita biarkan kosong. Kemudian kita klik execute. Di dalam respon kita akan melihat seperti di sini teman-teman. Ada curl. Ini adalah the curl command you can use to access the same information for the books API. Request URL. Nah, inilah yang nanti digunakan untuk pemanggilan API teman-teman, di Postman atau di Python. Code. Di sini code-nya adalah 200 yang artinya sukses, teman-teman. Response body ini berisi daftar buku. Teman-teman, ini kan ada ID. Ini database buku, teman-teman, yang tampil di sini. Ya. Kita lihat title IP routing fundamentals. Dan IP routing fundamentals. School library. Python for Dummies di sini. Ini adalah database-nya, teman-teman. Dalam bentuk JSON. Ini format dari database JSON seperti ini, teman-teman. Penulisannya diawali dengan tanda kurung kotak seperti ini. Kemudian ada kurung kurawal untuk tiap-tiap dari ID. Response header di sini. Oke. Di sini ya. Response body will see list books of JSON format ya, tadi sudah saya sebutkan. Use the curl in terminal window. Right click. Oke, kita akan curl ini, teman-teman. Kita copy Ctrl C, lalu kita buka terminal, teman-teman. Langsung saja kita pastekan.
Ya, muncul response body-nya teman-teman di sini dalam format JSON tadi. Kembali ke sini, kita minimize dulu, kita kembali ke website ininya. In parameters section, mana tadi? Ini parameters. Select down arrow include ISBN ini ya. Select true, klik execute. Kita coba klik execute, loading. Kemudian curl now include parameter of ISBN. Oke, curlnya di sini ada ini ya, ada include ISBN true. Sedangkan yang tadi kan hanya ini ya, curl tidak ada include ISBN-nya teman-teman. Jadi parameter ini nanti akan menentukan, kita misalkan di sini kita meminta parameter ada ISBN-nya, ada sort by apanya, ada autornya, itu akan mempengaruhi curl-nya teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke ya ini tadi yang sudah saya sebutkan. Get a token using POS via login. Oke. Di sini kita diminta untuk mendapatkan token POS login via basic. Di sini ya teman-teman. POS ya. Jadi ini perintahnya adalah POS login via basic. Kita klik. Notice ya, parameter. Klik try it out. Oke, langsung saja kita try it out. Setelah itu execute, langsung saja execute. Wow, di sini ada username, teman-teman. Oh, di sini sudah ada disediakan. Kita ikuti saja. Cisco, passwordnya Cisco 123. Ada seru. Sign in. Oke. Token bisa response body. Response body-nya di sini berisikan token, teman-teman. Ini yang digunakan nanti untuk dapat ini ya, untuk login via basic API. Kemudian scroll up API page, klik authorize button. Oh ini ya, kita klik authorize button, value paste, kita pastekan saja teman-teman di sini. Kita klik authorize. Notice the name is X API key. This information along with token will be used later. Nanti di Postman ini akan digunakan ya teman-teman. X API. Kita klik authorize saja. Oke, sudah authorized, sudah terautorisasi. Klik, oke kita close saja. Klik pause to close window. Oke, klik untuk menutup. Kemudian step ke-9, add books using pause book. Nah, ceritanya kita akan menambah daftar buku di sini teman-teman. Sini kan ada 4 buku. Kita ceritanya di sini akan menambahkan buku menggunakan manajemen API ini teman-teman. Di sini ada klik API POS. Nah, POS books ini teman-teman. Notice under parameters that the payload is required. This means that API requires information this parameter the format specified. Oke, ini mungkin karena yang dapat menambahkan buku ini hanya admin teman-teman. Jadinya ini hanya diketahui payload ini oleh admin. Gitu. Jadi notice parameter API with JSON. Oke, berarti ID-nya kita klik try it out. Nah, di sini kita akan menambahkan, ingat teman-teman, namanya database. Kita harus mempunyai ID atau ini sebagai primary key. Kita harus sesuai atau memiliki unique teman-teman. Jadi ini sudah 3 buku, kita buat di sini ID-nya adalah 4. Judul, title, sesuai ini saja teman-teman. IPv6
Fundamentals. Ini sebenarnya judul ini bisa kalian ganti-ganti ya teman-teman. Misalkan kalian mau menambahkan buku tentang cyber security, kalian bisa di sini ganti cyber security. Tapi di sini saya akan ikuti saja. Rick Graziani, autor, ini penulis ya teman-teman. Kemudian klik execute. Ini ya pastikan JSON karena ini format penulisan adalah JSON. Klik execute. Oke. Verify. Oh, kodenya di sini ada unauthorized teman-teman. Apakah ada yang tidak valid di sini? An invalid API key. Oke. Ternyata di sini sudah sukses teman-teman. Coba kita lihat di sini. Kita refresh. Masih belum ada. Invalid API key. Oke, tadi di sini saya ada kesalahan ya teman-teman. Kita kembali ke login via basic. Nah, ini harusnya teman-teman. Ini yang harus di copy. Oke. Kita copy di sini. Nah, kita gunakan untuk authorize. Nah, ini baru. Oke, sudah bisa. Kita kembali ke postbooks sini, kita sudah tambahkan ini. Kembali. Di sini kan tadi masih error ya, teman-teman. Kita coba kembali execute. Oke, server response sudah berhasil. Code-nya sudah sukses juga. Baik, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita tambah buku lainnya. Oh, kita akan tambahkan lagi. Berarti kita modify lagi di sini, teman-teman. Kita tambah berarti ada 5. Judulnya adalah di sini tadi 31 days before your CCNA exam. Penulisnya kita ganti. Sorry. Kita copy saja ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, langsung saja execute. Di sini sudah berhasil, dan sini berhasil. If you got 4
401 code. Nah, ini yang tadi kita ya. Kita tadi mendapatkan kesalahan ini, sudah beres. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Oke, kita close saja Windows ini. Dan you can verify our books. Kita cek teman-teman. Di sini kita refresh. Nice, sudah ada bukunya di sini teman-teman. Ini yang kita tambahkan tadi, IP6 fundamentals dan 31 days before your CCNA exam. Kita lanjut ke step 10. List books using Get API. Oke. Kita kembali ke sini, kita akan melihat list bukunya teman-teman. Get books API. Kita kemudian try it out sudah. Oke, kita langsung saja klik execute. Kita lihat di response body-nya. Ya, bertambah ya teman-teman. Di sini sudah ada 5 ID atau 6 judul buku. Mulai dari ID 0 sampai ke 5 sudah ada 6 buku kita tambahkan. Tambahannya adalah ini ya, dari sini sampai sini. Oke, kita close Windows ini. Selanjutnya list specific book. Kita mau melihat buku secara spesifik teman-teman. Di sini di getbooks.id. Getbooks dalam kurung ID. Rank parameter try it out. Di ID-nya kita di sini tuliskan. Misalkan kita mau mencari buku dengan ID 6, dengan ID 4 atau kita 2 lah. Kita execute. Nah, di sini akan muncul curl-nya, akan muncul API-nya, akan muncul ID dan title-nya Linux for Networkers. Cuma di sini kan disuruh 4 ya, teman-teman. ID-nya 4 berarti yang kita tambahkan terakhir kedua sebelum terakhir tadi itu yang IPv6 fundamentals. Ya. IPv6 fundamentals. ID-nya 4. Ini response header-nya, kemudian ini code-nya berhasil. Oke, kita sudah bisa melihat list buku secara spesifik. Kemudian step ke-12, menghapus spesifik buku dengan delete. Oke, kita akan menghapus buku. Oh, tadi kita ternyata menghapus ya, teman-teman. Ya, tadi kita menghapus ternyata. Kalau tadi yang list specific book ini ternyata harusnya yang get. Ternyata terdapat kesalahan, tapi intinya sama teman-teman. Di sini misalnya kita try it now, kan ID-nya 5, execute. Ya, ini curl-nya, ini response body-nya. Oke, mohon maaf tadi terdapat kesalahan, tapi ternyata kita diminta untuk menghapus buku dengan ID 4 dan kebetulan yang kita hapus itu memang yang ID 4 ya teman-teman, yang IPv6 fundamental. Jadi ya anggaplah tadi langkah sebelumnya adalah dibalik gitu teman-teman. Untuk langkah yang menghapus ini adalah yang step sebelumnya gitu. Kemudian list book using get API. Kita lihat list bukunya lagi. Ya, kita di sini execute. Ya, di sini ID keempatnya sudah hilang, teman-teman. Ya, kita cuma verifikasi. Oke, itulah tadi cara manajemen developer website perpustakaan, bagaimana ia manajemen list buku yang ada di perpustakaan menggunakan pemanggilan API di website yang sudah disediakan oleh developer. Terdapat get, post, delete. Ada juga put di sini. Post login via basic, post login via JSON. Kita lanjut ke part ketiga atau objektif ketiga, teman-teman. Use Postman to make API calls to the API simulator. Kita kali ini akan membuat ini ya, kita sama-sama mengelola library ini, tapi kita menggunakan tools ini, Postman, teman-teman. In this part, you will use Postman to make same API calls, ya, API calls yang sama. In the student library API.
Postman is useful. Kita langsung saja buka Postman-nya. Sini sudah disediakan di device lab VM-nya. Kita tunggu saja. Jadi untuk pemanggilan API itu menggunakan Postman, saya sudah familiar teman-teman. Sedangkan tadi yang menggunakan Python itu merupakan hal baru bagi saya, jadi kita akan praktekkan bersama-sama nanti. Kita nanti di langkah pertama kita buka Postman, kemudian melihat list buku, sama kurang lebih seperti tadi teman-teman. Bedanya kalau ini lebih mudah saja gitu untuk tampilannya dan mudah dimengerti. Kita tunggu. Normally you would sign into Postman, however it's not necessary to get an account. Jadi nanti kita diminta untuk login teman-teman. Kita tidak usah ya. Kita tidak diminta untuk login karena memang di sini tidak dibutuhkan gitu teman-teman. Kita tunggu saja. Oke teman-teman, kita sudah terhubung di Postman teman-teman. Kita sudah terbuka Postman-nya. Kurang lebih tampilan halamannya seperti ini, yang berisikan di sini ada file, edit, view, help. Kemudian di sini ya, ini perintah-perintah yang tadi ya, sama seperti yang di School Library API ini. Jadi memang fungsinya sama, hanya saja lebih mudah karena berbasis grafik. Kita lanjut ke step 2. Kita akan melakukan melihat buku, list buku. Klik ini teman-teman, plus icon to create untitled request. Get request, klik down arrow ya. Kita di sini akan melihat banyak sekali perintah. Cuma kita pilih yang get teman-teman. Untuk pertama, klik request URL. Kembali ke School Library API, expand Getbooks API, kemudian copy yang ini ya teman-teman. Kita ke sini, kita Getbooks, kita copy yang request URL mana tadi? Tapi di sini yang ISBN-nya tidak usah di ini ya teman-teman. Kita falsekan saja. Kita execute lagi. Nah, kita sampai sini aja berarti kopinya. Sebenarnya sama saja teman-teman, tidak mengubah atau tidak terlalu berpengaruh. Tapi kita sesuaikan saja. Kita paste di sini. Kemudian kita pilih return klik send. Kita klik send. Di sini ada send and download, kita pilih send saja biasa. Untuk memverifikasi bahwa API sukses, kamu akan melihat respons yang mencantumkan status kode 200. Oke.
Seperti tadi sama teman-teman, kodenya kalau berhasil itu 200 dan kalau error ya 401. Ini sinyal juga berpengaruh teman-teman, jadi mohon maaf apabila agak lambat karena koneksi wifi-nya memang sedang tidak baik-baik saja. Oh, ternyata kita diskonik. Oke, sudah muncul di sini untuk responsnya. Ini ya teman-teman, responsnya ini berupa JSON. Ya, ini berisi ID yang sudah kita edit tadi ya di website School Library API. Kemudian di sini kita diminta untuk scroll down to the body. Ini ya. Notice that default is pretty JSON ya, pretty, kemudian ininya JSON. Oke, kita sudah memverifikasinya. Kita lanjut ke step selanjutnya. You can save JSON. Kita bisa menyimpan ini juga ya apabila diperlukan, tapi sebenarnya tidak diperlukan di sini kan, not required for this lab. Kemudian langkah ketiga, kita akan mendapatkan token menggunakan post login via basic. Kita tambahkan lagi tanda ininya, tabnya. Kemudian klik down arrow get. Kita ganti get menjadi post. Enter request URL. Kita ke lab ini, ke website yang ini, kemudian kita pilih yang login via basic. Ini. Kita copy saja request URL-nya. Sini ya. Kita copy. Kita kembali ke Postman, kemudian klik di sini, copy. Selanjutnya kita klik send. Unauthorized access. Oke teman-teman, di sini ternyata kita harus memasukkan kode ini. Ya teman-teman. Kembali ke Postman, enter request URL, not if. Authorization. Kita pilih di sini teman-teman. Di sini ya. Out. Kita no out-nya kita pilih yang di sini basic out. Basic authorization. Di sini kita pilih yang ini ya. Ketikkan yang username yang sudah disediakan, Cisco. Passwordnya adalah Cisco 123. Klik send. Seharusnya sudah bisa. Oke, kita sudah mendapatkan tokennya teman-teman. Ya, ini ya tokennya. Kita sudah dapatkan dalam bentuk JSON. Saat kita sudah mendapatkan tokennya, maka kita sudah dapat untuk memanajemen buku yang akan kita tampilkan di website perpustakaan. Kembali ke Postman, sudah. Di sini kita tambah lagi ini. Kemudian di sini get-nya kita pilih yang post. Kembali ke websitenya. Kemudian kita pilih yang Postbooks API ini ya, Postbooks API. Di bawah request URL kita copy. Kita copy ini.
Kita copy, kemudian kembali ke Postman. Kita pastekan di sini. Klik authorization. Di sininya kita menggunakan API key. Nah, key di sini kita gunakan recall that you saw X API in discovery when you get token selecting. Oke, berarti key-nya adalah X API seperti yang tadi teman-teman di lab ini ya, di website ini. Di sini ya. Yes, yang tadi kita sempat notice bahwa ada tulisan X API ini kita gunakan sebagai key-nya teman-teman. Value-nya adalah token yang kita dapatkan tadi di sini. Kita kopikan saja. Untuk value. Return the post in tab Postman example. Oke. Kemudian di authorization klik body, sini body. Kita akan pilih yang known, raw button, klik text and change. Kita pilih JSON. Kemudian di input area you will see number 1 for the line. Ini ya teman-teman. Ya, kita nanti di sini masukkan saja, kita kopikan saja kode ini di sini. Oke, kita sudah paste. Kemudian kita klik send. Sending request. Oke, sudah berhasil. Verify. Source code 200 OK green. 200 OK. Baik, kita lanjut ke step kelima. Verify the additional book with the get books API. Kita ke sini. Itu the get tabs as you can see Postman Mac. Yang ini ya. Get tab. Ini kan tadi untuk melihat ini ya. List bukunya, kita klik oke. Kita ingat-ingat di sini teman-teman. Di sini kan tadi kita menambahkan 4, sedangkan di ini yang ID 4-nya itu tadi sudah terhapus. Jadi ceritanya kita menambahkan ini ya, buku dengan ID nomor 4 ini menggunakan Postman gitu. Jadinya di sini kan tidak ada tuh. Setelah 3 langsung 5. Kita mau memverifikasi apakah yang kita tambahkan di post tadi sudah muncul atau belum. Kita klik send. Kita lihat di sini oke, 3 4. Oke. ID 4 sudah muncul teman-teman. Ya, di sini ya. Kita sudah berhasil menambahkan. Kemudian oke, lanjut ke step ke-6. Use additional parameters to get books API. Go to school library API. Kita kembali ke sini. Scroll up get books API. Get books ini ya. Notice pada available. Include ini kita buat false. Kemudian sort by-nya kita buat ID. Selanjutnya author sesuai ini, page-nya use to specify page number. Sudah, kita kosongkan saja berarti. Kita klik try it out, sudah. Berarti kita langsung saja oh. Berarti kita di sini disuruh untuk mengubah menjadi true, kemudian ininya menjadi author seperti ini teman-teman. Oke. Kita klik execute. Respons body-nya seperti apa? Ya, seperti itu teman-teman. Akan ada ISBN tambahan di sini yang posisinya di bawah author.
sesuai dengan permintaan kita tadi. Ya, seperti ini ya. Ada tambahan untuk ISBN. Notice that using Postman. Di request URL-nya tadi, nah di sini sudah ada sort by author karena kita sudah men-true-kan ISB-nya dan juga sort by author. Seperti yang saya bilang di awal, itu akan mempengaruhi request URL-nya. Kembali ke Postman. Kita kembali ke Postman. Kemudian go to the first API tab. Kita ke sini get ya. Kita akan tahu beberapa parameter yang sudah kita tambahkan. Kita klik params di sini. You see an query params input box for key and value. Enter the following information. Key, enter include. Kita ini ya tambahkan. Ini database-nya ya teman-teman. Include USBN value true. Di sini juga kita tambahkan lagi sort by. Value-nya adalah author. Oke. Kita lihat nah, di sini berubah ya teman-teman. Notice the when entering query it has updated original ya. Ini akan terupdate teman-teman. Jika ini kita hapus, nah ini akan hilang. Ini jika kita tidak centang, ini hilang. Kalau kita tambahkan, ini akan muncul. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita langsung saja klik send. Ya, kita lihat di sini sudah muncul teman-teman untuk author dan ISBN-nya. Seperti itu teman-teman. Oke, itulah tadi manajemen perpustakaan, website perpustakaan kita sebagai developer menggunakan Postman. Kurang lebih sama dengan yang ada di website ini. Ini dengan tampilan yang lebih memudahkan developer. Kita lanjut ke objektif terakhir, yaitu menggunakan Python untuk menambah 100 buku to the API simulator. Oke, kita langsung saja ke step pertama, open Visual Studio Code. Kita minimize saja. Kita buka Visual Studio Code. Sambil kita menunggu. Di sini kita diminta untuk sebentar membuka file atau folder di sini ya, school library. Ini teman-teman sudah dibuka. Kemudian kita buka yang ini, file add 100 random books.py. At the top, notice the cbank that sets the interpreter to Python 3. Ini adalah modul digunakan untuk membuat nama-nama palsu seperti teman-teman. Oke, kita langsung saja open terminal. Kita buka terminal. Kita diarahkan untuk masuk ke directory lab, devnet source, kemudian di sini school library. Kita jalankan Python 3. Oke, kemudian kita akan mengimpor ini ya, Faker. Import from Faker. Jadi Faker ini semacam modul yang isinya ini ya, library yang generates fake data for you. Jadi dia menyediakan data palsu seperti nama, kemudian ada, nanti kita coba lihat ya teman-teman. Faker. Oh, ada kesalahan tulisan. From, ya ini ya. From Faker, import Faker.
Kemudian fake sama dengan, nah inilah fungsi-fungsi yang akan dipanggil. Fake tab twice. Nah, banyak sekali fungsi yang dapat kita gunakan dari library faker, teman-teman. Di sini kita lihat ada bank, ada kota, ada company, bahkan ada password, ya seperti itu, teman-teman. Cuma yang kita gunakan ternyata di sini adalah 3 ini. Catchphrase, kemudian ada fake ISBN 3, ini menyediakan ISBN. Kemudian ada fake name, dia adalah nanti menyediakan nama-nama palsu. Oke, kita langsung saja lanjut ke step ketiga. Kita hapus dulu. Print my name is. Nah, disinilah dipanggilnya untuk titik ya, titik dipanggil untuk fungsi-fungsi yang ada di sini, teman-teman. Caranya adalah kita pakai format fake name, karena kita akan menggunakan nama palsu, jadi yang dipanggil adalah fake name. Oke, di sini didapatkan my name is Mike Gross. Ini adalah nama random. Sedangkan yang dicontoh adalah Catherine Ross. Ya, itu tidak apa-apa karena memang random, teman-teman. Langkah selanjutnya, gunakan 3 metode yang di highlight ini: catchphrase, ISBN 3, dan fake name. Oke, jadi bagaimana kita menggunakan 3 ini, fungsi ini, supaya menghasilkan output seperti ini, teman-teman. Nama, kemudian ada ini ya, catchphrase, ada juga ISBN. Jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman. Print my name is, kita panggil name-nya di sini. Formatnya adalah fake name. Kurung. Nah, di sini, teman-teman, kita menggunakan tanda plus untuk mengkombinasikan banyak fungsi di sini ya. Kita tambahkan lagi di sini adalah my name is bla 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 and I wrote. Kita tuliskan and I wrote. Nah, disinilah kita juga akan panggil. Ada yang kurang di sini, teman-teman. Ya, ini ya, sebagai pembatas bahwa itu adalah string. And I wrote, kita panggil catchphrase ya, catchphrase-nya ini dengan kurung kurawal. Jangan lupa kita gunakan format fake catchphrase. Oke, di sini selanjutnya kita plus lagi. Ini di sini adalah ISBN. Kita panggil nomor ISBN-nya. Tanda kurung di sini. Oke. Formatnya adalah fake ISBN 13. Oke, kita coba. Ya, muncul ya, teman-teman. My name is Robert Gravesen. I wrote monitor statistic workforce dengan ISBN sekian. Tapi di sini sepertinya ya kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Later in the program, a loop is used to iterasi through these 3 methods to create entries for the school library. Enter the following to generate 10 random names. After the you will need press return a second. Oke, kita langsung ketikkan saja di sini, teman-teman.
for I in range 10. Enter. Print sebentar. Second time. Print fact name. Enter. Ya, di sini fungsi for I in range 10 ini akan menampilkan 10 nama dengan iterasi 10 kali. Ya. Jadi akan ada 10 nama random yang ditampilkan. Quit the Python interpreter when done investigating fact library. Quit. Oke. Selanjutnya review function variables. The two function together. Ya. API host, library demo lokal, login Cisco. Kita langsung saja to get out of the function. The R variable invokes the post method. Kita langsung saja berarti ke sini teman-teman. Ya, kita langsung ini aja ya. Kita langsung ke step ke-8. Python 3 add. Oke, sudah langsung karena sudah ada ya. Kemudian kita enter. Oke, ternyata sudah banyak. 100. Ya, ini ada 100. Kembali ke Chromium browser and refresh. You should see your, apakah benar? Kita refresh. Wow, ternyata sudah ada 100. Kita lihat. Ya. Di sini benar. Kita atur supaya bisa kelihatan bawahnya. Ya, di sini ada 104 karena tadi kita sudah ada 4 ini ya teman-teman. Awalnya karena sudah ada 4, kita tambahkan 100 judul buku dengan nama random dari Faker. Ini cache press dari Faker juga akan menghasilkan 100 buku. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Selesai sudah praktek dari lab 4.5.5 dengan judul Explore REST APIs with API Simulator and Postman. Baik. Kurang lebihnya dari praktek tadi, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.